Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Nah, di praktikum minggu 6 ini kita akan belajar tentang mengakses kamera sama video player. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkahnya sudah sangat jelas diberikan oleh koordinatornya yaitu Pak Fajri. Nah, kita tinggal memakainya saja dan kalau teman-teman mau melihat nih codingan tentang apa itu sudah dijelaskan juga sih sebenarnya di sini. Nah, pertama kita latihan mengakses kamera. Kita buat project Flutter terlebih dahulu. Nah, tapi akan lebih bagus sebenarnya teman-teman kerjakan ini di apa ya namanya? Di device masing-masing. Nah, tapi cara installnya maksudnya device masing-masing di HP masing-masing ya. Tapi cara installnya teman-teman mungkin boleh cari di mana aja ya di Google gitu. Tapi mungkin saya jelasin sedikit. Pertama teman-teman butuh Google USB driver untuk di komputernya. Lalu teman-teman bisa setting di Android atau iPhone-nya. Nah, cuma saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan USB debugging di Android. Nah, saya coba share screen yang ada di HP terlebih dahulu. Nah, teman-teman kalau punya Android, settingnya seperti ini. Ada di settings atau setelan. Lalu teman-teman masuk ke sebagai developer mode. Kalau di HP saya, itu teman-teman bisa klik versi MIUI-nya itu berkali-kali nanti sampai ada pop up kalau Anda sudah menjadi developer mode. Nah, lalu nanti ada di setelan tambahan, lalu opsi pengembang. Nah, yang perlu teman-teman centang sebenarnya hanya ini, debugging USB atau USB debugging. Nah, ini kebetulan sudah saya aktifkan lalu teman-teman eh, run saja project footernya ya. Coba kita run. Nih, ini kalau yang saya lakukan di komputer saya sedang merunning codingan Flutter yang awalnya ya. Tapi saya tampilkan aja yang di HP. Karena nanti ada beberapa notifikasi yang harus teman-teman A- ACC ya, atau accept. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman. Sama ya seperti di emulator kita. Kalau kita ketik plus seharusnya ini bertambah angkanya. Nah, kita kembali ke desktop. Saya coba share screen ulang. Nah, jadi di sini teman-teman untuk mengakses kamera HP-nya menggunakan Flutter perlu install dependensi eh, image speaker dulu.
Nah, yang itu ada di pub.dev package image speaker. Nah, coba kita install versinya, versi yang terbaru. Seperti biasa, teman-teman buka pubspec YAML-nya, lalu masukkan di dependensinya. Image speaker versi sekian. Nah, lalu kita jangan lupa Flutter pubget. Nah, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita buat kelas akses kamera page-nya terlebih dahulu. Ini saya kopas saja. Ini saya coba hapus ya, codingan defaultnya. Nah, terus kita udah import material.dart. Terus juga perlu eh, import dart.io. Nah, ini import-import ini coba kita masukin saja. Dart.io, material Dart, sama image speaker yang udah kita install. Nah, lalu kita tambahkan floating action button-nya ke akses kamera page. Nah, di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kalau kita baca secara codingan akan muncul halaman di mana nanti ada floating action button, yaitu biasanya ada di kanan bawah. Itu nanti kalau ditekan tombolnya akan menjalankan kelas ini open camera. Nah, kebetulan di sini ada error. Kenapa? Karena open kameranya tidak ada. Nah, coba kita kembali lagi ke modul praktikumnya. Itu teman-teman bisa copy aja yang filter void open camera asing ke sini. Nah, coba kita run kan. Kita coba stop, lalu kita running kan. Sambil dia ngedebak, saya coba share screen di HP saya seperti apa. Oke, masih proses. Nah, seharusnya tampilannya sudah berubah sesuai apa yang kita coding tadi. Nah, ada halaman, terus di badinya itu ada kontainer kosong, tapi ada bacaannya eh, no image. Itu kalau image-nya itu nul, nul. Lalu ada tombol floating action button, dia colorsnya green. Kalau kita klik, itu seharusnya akan membuka kamera kita. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau kita coba foto,
Nah, dia akan ada opsi cancel atau centang ya untuk masukkannya ke bodinya. Nah, disinilah. Nah, untuk pelatihan satu seperti itu, teman-teman cara mengakses kamera. Kalau ada yang kesulitan mungkin nanti boleh WA saja ya. Nah, saya coba stop share screen. Saya kembali lagi ke desktop. Nah, lalu yang akan kita lakukan di pelatihan kedua ini yaitu memutar video player di Flutter. Nah, di sini sebenarnya sudah dibuat secara lengkap oleh koordinatornya. Nah, yang pertama kita coba install video player dependensinya. Teman-teman bisa buka di pubdev-nya. Seharusnya kalau teman-teman ketik video underscore player itu akan muncul tampilan yang sama seperti di desktop saya ini. Nah, kita coba copy dependensinya, lalu kita kopas ke pubspec YAML. Nah, kita save, seharusnya dia akan nge-pubget. Nah, di sini ketika kita nge-pubget ternyata ada error yaitu eh untuk video player versi 2.4 dia requires Flutter SDK versi 2.10 ke atas. Nah, sedangkan kita SDK-nya versi 2.81. Nah, jadi kita turunin aja versinya, versi video playernya, nggak apa-apa. Tapi seharusnya tetap jalan. Ada di version, kita klik version, kan 2.4. Ke atas itu perlu SDK sekian ya. Nah, kita coba pakai 2.30. Nah, coba kita pubget. Kalau ini saya coba clear outputnya, apakah masih error? Nah, harusnya tidak error lagi. Kita kembali ke main.dart, terus kita ikutin modulnya lagi. Kita disuruh tambahkan izin berikut ke file Android manifest.xml. Nah, ada di Android app src main Android manifest. Nah, di bagian sini kalau teman-teman perhatiin bentuk codingan yang ditambahkan yang mana? Yang ini, yang use permission Android name permission.internet. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini nggak ada kan? Letakkannya di bawah aplikasi sini. Nah, harusnya ini sudah, lalu kita ada step-step berikutnya, ada buat video player controller, terus display video controller. Nah, tapi akhirnya akan menjadi seperti ini. Misalnya saya coba kopas saja source code lengkapnya. Harusnya kita kopas di main.dart. Nah, eh harusnya dia itu akan memutar video yang diambil dari ini video player controller.network yaitu flutter.github.io bla 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 butterfly.mp4. Kita coba buka. Nah, ini videonya yang akan diputar di Flutter nanti. Cuma kalau kita lihat ini ada error, kita
ganti saja, sesuaikan dengan SDK kita ya. Nah, coba ketika kita reload. Nah, kalau nggak salah kita ada get video player ya. Jadi coba kita matiin mesinnya dulu, lalu kita coba jalankan kembali. Saya coba share screen. Oke, lagi nge-build aplikasinya. Nah, udah jadi. Seharusnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi bakal ada video di halaman page kita. Terus ada tombol floating button. Itu tombol play ya kalau kita tekan. Nah, kita coba tekan aja. Apakah terplay? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita stop, nah dia juga videonya akan stop. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk latihan satu sama latihan 2-nya. Latihan satu untuk mengakses kamera dari Flutter. Terus latihan 2 itu coba video player, buat video player di Flutter. Seharusnya kalau teman-teman ikutin modulnya secara benar dan teliti itu nggak akan ada masalah ya. Nah, mungkin kalau tetap ada masalah boleh dikontak aja saya. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman.